Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Sistem Informasi yang beranggotakan saya sendiri, Adelia Putri Handayani, dan rekan saya, Kairen, Meli, Saskia, dan Alvina. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami sebelum UTS sebagai berikut, yaitu meringkas buku komunikasi data dan komputer, mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Pada slide pertama akan saya jelaskan. Saya Saskia Dinda. Pada bab pertama, model komunikasi, kita memulai studi ini dengan suatu model komunikasi yang sederhana. Kegunaan dasar dari sistem komunikasi ini adalah menjalankan pertukaran dengan sebuah jaringan telepon umum. Contoh lainnya adalah pertukaran sinyal-sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama ditransmisikan. Contohnya, ada telepon, PC, atau personal komputer. Berikut ini elemen-elemen kunci model tersebut. Yang pertama, ada source. Source ini seperti alat membangkitkan data sehingga data ditransmisikan. Contohnya itu telepon dan PC. Yang kedua ini ada transmitter atau pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindahkan dan memindai informasi dengan cara yang sama, seperti menghasilkan sinyal-sinyal elektronik magnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Sebagai contoh, sebuah modem tugasnya menyalurkan suatu digital bit streams dari suatu alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransformasikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. Lalu berikutnya ada T-receiver atau penerima. Receiver atau penerima sinyal dari sistem transmisi dan penggabungannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bit stream. Kemudian ada transmission system. Ini atau sistem transmisi berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jaringan kompleks atau kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destinasi. Dan yang terakhir ada destinasi atau tujuan. Menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Selanjutnya, ini adalah model komunikasi sederhana. Ini ada contoh model komunikasi data sederhana, yaitu ada yang pertama ini ada source, lalu kemudian ada transmitter, lalu ada transmission system, lalu ada receiver, kemudian ke destination. Selanjutnya, yang berkaitan dengan yang ditampilkan oleh sistem komunikasi data, daftar tersebut masih dapat ditambah dengan beberapa elemen yang diperlukan. Menampilkan beberapa tugas tertentu yang berasal dari level sistem yang berbeda. Meskipun begitu, daftar tersebut hanya sekadar tambahan yang diajukan dalam untuk membuat supaya penggunaan fasilitas transmisi yang biasanya terbagi atau congression control diperlukan untuk memastikan atau menjamin agar sistem dapat berhubungan. Suatu perangkat harus bersifat interface dengan seluruh bentuk komunikasi yang didiskusikan dalam buku ini. Jadi, sekalian sebuah interface diperlukan pembangkit sinyal atau sinyal regeneration agar terjadi proses komunikasi yang berkaitan dengan sinyal seperti bentuk dan intensitasnya. Haruslah. Yang pertama, memadai untuk disebarkan melalui sistem transmisi. Yang kedua, mampu diterjemahkan sebagai data pada perangkat receiver. Selanjutnya,
Selanjutnya, sinyal-sinyal tidak hanya harus sesuai dengan sistem transmisi dan receiver, namun juga harus ada sinkronisasi antara transmitter dengan receiver. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar terjadi komunikasi antara dua. Dalam hal ini sinyal yang untuk perangkat proses pengolahan data. Diperlukan koneksi yang sedikit lebih rumit karena harus dilakukan beberapa hal tertentu, melakukan proses transmisi secara simultan atau dapat saling bergantian. Jumlah dua item berikutnya termasuk dalam exchange management. Namun juga karena itu error detection dan correction diperlukan agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat diatasi. Hal ini biasanya terjadi pada sistem data komputer lainnya. Ternyata saat diterima isi data tersebut secara tidak sengaja bahwa sumber tidak akan membanjiri tujuan dengan kiriman data lebih cepat. Dari berikutnya adalah dua konsep yang secara nyata berbeda namun masih transmisi dibagi oleh lebih dari dua alat. Sistem sumber harus mampu, sistem transmisi juga harus memastikan bahwa sistem tujuan mampu menerima data, karena memang hanya sistem inilah satu-satunya yang boleh menerima data. Next. Recovery adalah suatu konsep yang jelas-jelas berbeda dari error teknik recovery. Diperlukan bila pada saat proses pertukaran kegiatan, pada saat proses terhenti akibat gangguan, namun juga memperbaiki atau message formatting berkaitan dengan kesepakatan dua pihak saat data pengamanan atau security. Di dalam suatu sistem komunikasi data, ingin dipastikan bahwa data benar-benar akan sampai pada receiver yang dituju, sedangkan receiver ingin dipastikan bahwa data yang diterima tidak berubah di tempat transit, dan data tersebut juga benar-benar datang dari pengirim yang suatu fasilitas komunikasi data memang merupakan suatu sistem yang dalam hal ini diperlukan kemampuan sumber atau tujuan sampai ke daftar tugas-tugas komunikasi data yang agak berat. Dalam buku ini kita mengelaborasikan daftar tugas-tugas tersebut untuk diklasifikasikan ke dalam komunikasi data dan komputer. Selanjutnya, untuk komunikasi data, bagian dua buku ini berkaitan dengan aspek-aspek fundamental dari fungsi-fungsi bagi yang menginginkan istilah yang lebih baik. Bagian dua ini kita beri judul untuk lebih jelasnya dapat memfokuskan kepada bagian 2 dalam gambar 1.2. Kita akan menelusuri secara detail gambar ini. Dapat kita lihat di situ ada gambar model komunikasi data sederhana yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, anggap saja perangkat input dan transmitter merupakan komponen dari pengaktifan program elektronik mail di dalam PC, dan memasukkan pesan kita dapat melihatnya sebagai rangkaian bit di dalam memori. Local network atau jaringan telepon lewat suatu perangkat I/O transmitter, dalam hal ini berupa local network transceiver atau modem, ditransfer ke transmitter sebagai rangkaian dari perubahan tegangan yang dihubungkan secara langsung ke media dan merubah aliran yang masuk menjadi sinyal yang mampu untuk ditransmisikan. Beberapa alternatif khusus nantinya akan digambarkan lagi di bab 5. Sinyal yang ditransmisikan yang diserahkan ke media menjadi subjek, jadi sinyal yang diterima dapat saja berbeda. Lalu media dan menghasilkan rangkaian bit output di mana bit-bit tersebut secara singkat ditahan di dalam memori. Sebagai dalam beberapa kasus, sistem tujuan akan berupaya untuk memperingatkan bila terjadi error, dan untuk selanjutnya bekerja sama dengan sistem sumber pesan atau message. Sebagaimana yang dilihat oleh user dalam kasus ini, untuk telepon adalah pesan dalam bentuk gelombang suara diubah oleh pesawat telepon menjadi sinyal-sinyal elektronik dari frekuensi yang oleh sebab itu
sinyal input dan sinyal-sinyal yang ditransmisikan, sinyal akan mengalami beberapa distorsi pada media, sehingga sinyal tidak akan sama lagi, diubah kembali menjadi gelombang suara dengan tanpa upaya perbaikan. Selanjutnya, jaringan komunikasi data. Seringkali sangatlah tidak praktis saat dua perangkat komunikasi dihubungkan secara langsung dari ujung ke ujung. Berikut ini contoh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, bila perangkat-perangkat yang merupakan bagian yang saling jauh terpisah, misalnya berada pada jarak ribuan kilometer, tentunya akan memakan biaya yang sangat banyak sekali untuk menyambung dan menghubungkannya. Yang kedua, terdapat serangkaian perangkat, masing-masing membutuhkan jaringan untuk menghubungkan satu sama lain pada waktu-waktu yang berbeda. Sebagai contoh, seluruh telepon di dunia serta semua terminal dan komputer dimiliki oleh satu perusahaan yang sama, kecuali dalam hal-hal tertentu. Misalnya untuk beberapa alat yang jumlahnya terbatas, sangatlah tidak praktis bila harus menyediakan kabel untuk menghubungkan masing-masing bagian tersebut. Selanjutnya, solusi bila terjadi masalah seperti ini adalah dengan cara menghubungkan masing-masing perangkat tersebut dengan suatu jaringan komunikasi. Kategori utama yang diajukan di mana biasanya jaringan komunikasi berbeda nyata antara dua hal. Meskipun keduanya berkaitan dengan yang akan memindahkan data dari satu node ke node yang lain sampai mencapai. Biasanya WAN diimplementasikan menggunakan satu dari dua teknologi ini, circuit switching dan paket switching, sedangkan saat ini fly relay, dan di dalam jaringan circuit switching, jalur komunikasi yang tepat dibangun suatu rangkaian jaringan fisik yang terhubung di antara node jaringan. Suatu logical channel dimasukkan ke dalam proses koneksi ini. Pada setiap node, data yang dimasukkan diarahkan atau dialihkan ke paling umum. Dalam hal sirkuit switching adalah jaringan telepon. Untuk jaringan paket switching menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam hal ini tidak perlu menggunakan kapasitas transmisi sepanjang jalur. Masing-masing paket melewati jaringan dari satu node ke node yang lain. Seluruh paket diterima, disimpan dengan cepat, dan ditransmisikan ke node jaringan. Paket switching umumnya digunakan untuk komunikasi. Paket switching dikembangkan pada saat fasilitas-fasilitas transmisi jarak jauh digital menunjukkan rate error yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan overhead yang ditambahkan ke paket switch. Skema untuk menggantikan overhead meliputi bit-bit tambahan yang ditambahkan ke masing-masing paket untuk mengendali redundancy dan proses tambahan yang station terakhir, serta intermediate switching nodes untuk mendeteksi dan menghindari dengan sistem telekomunikasi berkecepatan tinggi yang modern ini. Overhead semacam ini tentunya tidak diperlukan lagi dan sifatnya kontraproduktif. Selanjutnya, dengan mudah ditangkap di sistem terakhir melalui logik yang beroperasi di level fungsi signifikan dengan kapasitas tinggi yang disediakan oleh jaringan. Frame relay dikembangkan agar tingkat rata-rata data berkecepatan tinggi ini atau high data rates dengan tingkat rata-rata error yang rendah ini dapat meningkat. Jaringan paket switch yang asli dirancang dengan suatu rate data sampai ke user terakhir sebesar kira-kira 64 kbps. Jaringan frame relay dirancang agar dapat dioperasikan secara efisien pada rate data user sampai kunci. Untuk mencapai rate data yang tinggi ini adalah dengan cara membuang kebanyakan overhead yang berkaitan dengan kendali kesalahan. Yang terjadi dalam sirkuit switching dan paket switching selama 25 tahun, ATM dapat dipandang sebagai suatu evolusi dari frame relay. Yang sangat jelas antara frame relay dengan ATM adalah bahwa frame relay menggunakan variabel length paket yang disebut frame, sedangkan ATM menggunakan fixed length paket yang disebut cell. ATM menyediakan sedikit overhead untuk mengkontrol error, tergantung pada tinggi di akhir sistem yang menangkap dan memperbaiki error.
lebih jauh untuk ATM yang dibandingkan dengan frame relay. Selanjutnya, ATM dirancang sedemikian rupa agar mampu bekerja sama dengan range 10 dan 100 ATM juga dapat dipandang sebagai suatu evolusi dari sirkuit switching. Dengan sirkuit switching menggunakan pixel berukuran kecil, ATM nampak meskipun dengan menggunakan teknik paket switching. Sirkuit switching untuk memungkinkan triple channel dengan data range dengan permintaan yang semakin meningkat akan pengumpulan, pengolahan, dan peningkatan yang signifikan akan kecenderungan atau tren ini ditunjukkan dengan adanya ISDN atau interrange diimplementasikan sebagai suatu rangkaian switch digital dan jalur yang tunggal dan informal yang dapat diakses. Kanal 64 kbps sebagai unit dasar dari switching dan berorientasi sirkuit switching. Kontribusi teknis utama dari narrowband ISDN dapat diupayakan sebagai frame data yang sangat tinggi, seratusan Mbps, dan berorientasi pada paket switching atau ATM, juga disebut sebagai cell relay. Sama halnya dengan WAN, LAN merupakan suatu jaringan komunikasi yang saling menghubungkan berbagai jenis perangkat dan menyediakan terdapat beberapa perbedaan utama di antara LAN dan WAN. Perbedaan dalam cakupan area geografis ini membawa pada solusi-solusi teknis yang berbeda pula yang akan kita lihat nanti suatu jaringan yang tidak dimiliki. Selanjutnya, pada slide ini saya Alvina Damayanti akan menjelaskan protokol dan arsitektur protokol. Ketika komputer, terminal, atau perangkat pengolah data yang lain memindahkan data di mana terjadi proses pentransferan suatu file antara dua komputer. Dalam hal ini terdapat suatu jalur data antara dua komputer, baik secara langsung atau melalui suatu jaringan komunikasi. Tugas-tugas khusus yang ditampilkan adalah selain harus mengaktifkan jalur komunikasi data langsung, sistem sumber juga harus mampu menginformasikan identitas sistem tujuan yang diinginkan kepada jaringan komunikasi. Yang kedua, sistem sumber harus dapat memastikan bahwa sistem tujuan benar-benar dipersiapkan untuk menerima data. Yang ketiga, aplikasi transfer file pada sistem sumber harus dapat memastikan bahwa program manajemen file pada sistem tujuan benar-benar dipersiapkan untuk menerima dan menyimpan file beberapa user tertentu. Yang terakhir, bila format-format file yang dipergunakan pada kedua sistem tersebut tidak kompatibel, maka salah satu atau sistem yang lain harus mampu melakukan fungsi penerjemah format. Terdapat dua konsep penting dalam masalah komunikasi komputer dan jaringan komputer, yakni yang pertama protokol, yaitu sebuah protokol dipergunakan untuk proses komunikasi di antara entiti pada sistem yang berbeda. Elemen-elemen kunci untuk sebuah protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama, syntax, yaitu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Yang kedua, semantics, yaitu meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Yang terakhir, timing merupakan meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Arsitektur komunikasi komputer atau arsitektur protokol, yaitu konsep arsitektur protokol terdapat suatu tingkat kerjasama yang tinggi di antara dua komputer, di mana suatu fasilitas transfer file dapat diimplementasikan dengan modul, yaitu TAX 3 dan 4. Pada daftar sebelumnya ditunjukkan lewat sebuah modul transfer file. Kedua modul dalam kedua sistem mempertukarkan file dan perintah, yakni untuk pengalihan data dan perintah yang sebenarnya. Masing-masing model transfer file mengikuti model layanan komunikasi. Berikut adalah contoh arsitektur sederhana untuk file. Untuk memastikan bahwa file transfer komen dan data cukup andal, pertukarannya di antara sistem. Antara lain, modul ini menunjukkan mengenai TAX 2. Untuk meringkasnya, modul transfer file yang berisikan semua logik yang unik ke aplikasi transfer file, seperti misalnya password, transmitting, file comments, serta file record.
diperlukan untuk mentransmisikan file-file dan perintah-perintah tersebut secara tepat. Demikian daripada menggunakan modul tunggal untuk meningkatkan kinerja komunikasi, masih ada rangkaian terstruktur di modul-modul tersebut yang menerapkan fungsi-fungsi komunikasi. Struktur tersebut disebut sebagai arsitektur protokol. Konsep dalam taks bentar. Lapisan atau three-layer model. Salah satu contoh mengenai aplikasi adalah operasi transfer file. Aplikasi yang dijalankan di komputer sering mendukung aplikasi simultan ganda. Jadi, proses pengalihan data dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Kemudian, masukkan data tersebut ke aplikasi yang dimaksud dalam komputer. Konsep-konsep dalam taks komunikasi dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu Network Access Layer. Berkaitan dengan perpindahan data di antara komputer dengan jaringan yang dihubungkan. Komputer yang melakukan proses pengiriman harus melengkapi jaringan dengan alamat komputer yang hendak dituju agar jaringan tersebut dapat mengarahkan data menuju tujuan yang dimaksud. Komputer yang melakukan proses pengiriman tersebut juga dapat menuntut beberapa layanan tertentu, misalnya prioritas yang mungkin juga disediakan oleh jaringan. Yang kedua, transport layer. Memungkinkan untuk mengumpulkan mekanisme-mekanisme tersebut dalam lapisan transport. Kita harus memastikan bahwa seluruh data benar-benar tiba pada aplikasi tujuan dan bahwa data yang tiba sesuai dengan yang diperintahkan dari mana data tersebut dikirim. Yang terakhir, aplikasi layer. Lapisan aplikasi berisikan logik yang diperlukan untuk mendukung berbagai jenis aplikasi user. Untuk masing-masing tipe aplikasi yang berbeda, misalkan file transfer, diperlukan suatu modul yang terpisah khususnya terhadap aplikasi tersebut. Berikut adalah contoh arsitektur protokol dan jaringan. Dalam gambar tersebut terdapat 3 komputer yang dihubungkan ke satu jaringan. Masing-masing komputer pada jaringan harus memiliki alamat tertentu agar jaringan bisa mengirim data ke komputer yang tepat. Alamat-alamat terakhir tersebut dikenal dengan nama Service Access Points. Mengandung fakta masing-masing aplikasi tersebut secara terpisah mengakseskan pelayanan dari lapisan transport. Selanjutnya, contoh protokol dalam arsitektur sederhana. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa modul-modul pada level yang sama pada komputer yang berbeda berkomunikasi satu sama lain dengan sebuah protokol. Aplikasi berhubungan dengan SAP1 dari komputer X ingin mengirim pesan ke aplikasi yang lain berhubungan dengan SAP2 dalam komputer Y. Aplikasi yang berada di komputer X melalui pesan itu ke lapisan transport dengan instruksi berisi kirim pesan itu ke SAP2 dalam komputer Y. Lapisan transport melalui pesan itu lapisan network access yang memberi perintah pada jaringan agar mengirim pesan itu ke komputer Y. Perhatikan bahwa jaringan tidak perlu tahu tentang identitas SAP tujuan. Selanjutnya, contoh bagian data kontrol. Untuk mengontrol operasi ini, sama halnya dengan data user harus ditransmisikan sebagaimana yang dianjurkan seperti gambar di atas. Kombinasi antara data dari lapisan berikut dan control information dinamakan protokol data unit atau PDU. Header pada setiap transport PDU memuat control information yang dipergunakan oleh transport protokol pada komputer B. Contoh dari item-item yang dapat disimpan di dalam header ini meliputi yang pertama ada destination SAP, yaitu saat lapisan transport tujuan menerima transport PDU harus diketahui kepada siapa data tersebut dikirim. Yang kedua, sequence number, yaitu karena protokol transport mengirimkan deretan PDU dan memasukkannya dalam antrian secara sekuensial sehingga saat mereka tiba tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Entity transport tujuan dapat memerintahkan mereka kembali. Yang terakhir, error detection code. Entity transport yang dikirimkan meliputi suatu kode yang merupakan fungsi dari isi dari sisa PDU. Protokol transport yang menerima melakukan kalkulasi yang sama dan membandingkan hasilnya dengan kode yang datang. Hasilnya akan mengalami ketidaksesuaian bila ada error pada transmisinya. Bila hal itu terjadi, receiver akan membuang PDU dan melakukan tindakan perbaikan.
Untuk memenuhi permintaan protokol network access harus memberikan data ke network dengan permintaan untuk dikirimkan. Dalam hal ini, protokol network access menambah header network access ke data yang diterima dari lapisan transport dan membuat PDU network access. Contoh dari item-item yang dapat disimpan pada header meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, destination computer address, yaitu jaringan harus tahu kepada siapa data harus dikirimkan. Yang kedua, facilities-nya facilities request, yaitu protokol network access dapat meminta jaringan agar membuat beberapa fasilitas tertentu, misalkan prioritas. Contoh operasi sebuah arsitektur protokol. Pada gambar tersebut meletakkan semua konsep bersama-sama menunjukkan adanya interaksi di antara modul untuk mentransfer satu blok data. Dapat dikatakan bahwa file transfer modul di komputer X mentransfer file record satu pada saat yang sama ke komputer Y. Setiap record ditangani melalui lapisan transport modul. Lapisan transport menambah SAP tujuan dan control information yang lain ke record untuk membuat transport PDU. Kemudian dilalui ke lapisan network access dengan pemanggilan prosedur yang lain. Transport PDU adalah bagian dari network PDU dan header network PDU meliputi informasi yang berkaitan dengan alamat komputer, sumber, dan komputer tujuan. Dapat dicatat bahwa header transport tidak cukup kelihatan pada lapisan network access, dan lapisan network access juga tidak berkaitan dengan isi atau muatan transport PDU. Arsitektur protokol atau TCP or IP. TCP or IP adalah arsitektur standar yang banyak dipergunakan dan OSI telah menjadi model standar untuk mengklasifikasikan fungsi-fungsi komunikasi. TCP atau IP merupakan hasil dari pengembangan dan riset protokol yang dilakukan atas jaringan paket switch eksperimental ARPANET dan didanai oleh DARPA, dan secara umum dikenal sebagai TCP or IP, Protocol Suite. Protokol suite ini terdiri atas sekumpulan protokol dalam jumlah besar yang dijadikan sebagai standar internet. Tidak ada model protokol TCP or IP resmi sebagai yang ada dalam OSI. Selanjutnya ada contoh model arsitektur protokol. Ini adalah contohnya. Taks-taks komunikasi untuk TCP or IP menjadi 5 lapisan independen secara relatif. Yang pertama, lapisan aplikasi atau application layer, yaitu berisikan logik yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai aplikasi user. Yang kedua, lapisan host to host atau transport, mekanisme untuk pengiriman dengan mengabaikan sifat aplikasi yang melakukan proses pertukaran data. Ada syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu data dapat dipindahkan dengan tepat, dengan memastikan seluruh data tiba di aplikasi tujuan sesuai dengan yang diperintahkan saat data dikirim. Yang ketiga, lapisan internet atau internet layer. Memiliki fungsi IP, internet protokol, dipergunakan pada lapisan ini untuk menyediakan fungsi routing melintas jaringan yang bermacam-macam. Router adalah suatu prosesor yang menghubungkan dua jaringan dan fungsi utamanya adalah untuk merelay data dan satu jaringan yang lain pada jalurnya mulai dari sumber ke ujung sistem tujuan. Yang keempat, lapisan akses jaringan atau network access layer. Berkaitan dengan pertukaran data antara sebuah ujung sistem dengan jaringan yang dihubungkan. Software khusus yang dipergunakan pada lapisan ini tergantung pada tipe jaringan yang dipergunakan. Standar-standar berbeda telah dikembangkan untuk sirkuit switching, paket switching, LAN, dan lain-lain. Yang terakhir, lapisan fisik atau physical layer. Berkaitan dengan transmit bit stream yang tidak terstruktur sepanjang media fisikal berhubungan dengan karakteristik prosedural, fungsi, elektris, dan mekanisme untuk mengakses media fisikal. Mode OSI atau Open System Interconnection dikembangkan oleh ISO, yaitu International Organization for
standardization sebagai model untuk arsitektur komunikasi komputer, serta sebagai kerangka kerja bagi pengembang standar-standar protokol. Model OSI tersebut adalah protokol-protokol yang dikembangkan untuk menampilkan fungsi-fungsi setiap lapisan. Model OSI terdiri dari 7 lapisan, yaitu yang pertama ada application, yang pertama ada application, model OSI terdiri dari 7 lapisan, yaitu yang pertama application, menyediakan akses ke lingkungan OSI bagi user serta menyediakan layanan informasi terdistribusi. Yang kedua, presentation, menyediakan keleluasaan terhadap proses aplikasi untuk bermacam representasi data atau syntax. Yang ketiga, session, menyediakan struktur kontrol untuk komunikasi di antara aplikasi-aplikasi, menentukan, menyusun, mengatur, dan mengakhiri koneksi sesi di antara aplikasi-aplikasi yang sedang beroperasi. Yang keempat, transport, menyediakan transfer data yang handal dan transparan di antara titik ujung, menyediakan perbaikan end-to-end, error, dan flow control. Yang kelima, network, melengkapi lapisan yang lebih tinggi dengan keleluasaan dari transmisi data dan teknologi-teknologi switching yang dipergunakan untuk menghubungkan sistem, bertugas menyusun, mempertahankan, serta mengakhiri koneksi. Yang keenam, data link, menyediakan transfer informasi yang reliable melewati link fisik, mengirimi blok atau frame dengan sinkronisasi yang diperlukan control error dan flow control. Yang terakhir, physical, berkaitan dengan transmit bit stream yang tidak terstruktur sepanjang media fisikal berhubungan dengan karakteristik prosedural, fungsi, elektris, dan mekanisme untuk mengakses media fisikal. Berikut adalah contoh protokol dan jaringan. Standar-standar, ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam proses pembuatan standar. Keuntungan yang utama adalah, yang pertama, sebuah standar memastikan bahwa akan terdapat pasar atau market dalam jumlah besar untuk suatu perangkat atau software tertentu. Hal ini akan mendorong produksi secara massal. Penggunaan teknik-teknik LSI, Large Scale Integration, atau VSLI, Very Large Scale Integration, yang menghasilkan harga murah. Yang terakhir, sebuah standar memungkinkan produk-produk dari multiple vendor dapat berkomunikasi, membuat pembeli dapat memilih dan menggunakan perangkat secara fleksibel. Sedangkan kerugian utamanya, yang pertama, sebuah standar cenderung membekukan teknologi saat sebuah standar dikembangkan, berarah, dikaji, disepakati, dan disosialisasikan, serta kemungkinan ditemukan teknik-teknik baru yang lebih efisien. Yang terakhir, terdapat banyak macam standar untuk satu hal yang sama. Untungnya, pada beberapa tahun terakhir, standar yang beraneka ragam membuat organisasi-organisasi mulai bekerja sama. Meskipun demikian, masih ada area di mana beberapa konflik antar standar. Selanjutnya yaitu bab 2. Materi pertama pada bab 2 yaitu protokol. Protokol sendiri memiliki beberapa karakteristik penting yang terdapat pada sebuah protokol. Karakteristik tersebut antara lain yang pertama, langsung atau tidak langsung. Protokol bersifat langsung artinya kontrol informasi dan data melintas langsung di antara entiti tanpa membutuhkan pengaturan lain. Contohnya seperti sistem yang menggunakan metode point-to-point dan konfigurasi multi-point. Sedangkan protokol bersifat tidak langsung artinya dua entiti harus tergantung pada fungsi entiti-entiti lain untuk menukar data. Contohnya seperti switch, network, dan internet. Next. Berikut adalah contoh-contoh protokol bersifat langsung dan protokol bersifat tidak langsung. Pada gambar sebelah kiri merupakan contoh protokol bersifat langsung
yaitu pada suatu sistem yang menggunakan metode point to point yang ditunjukkan pada gambar bagian atas, dan juga sistem yang menggunakan metode konfigurasi multipoint yang ditunjukkan pada gambar bagian bawah yang terdapat 5 kotak. Sedangkan pada bagian sebelah kanan, yaitu merupakan contoh protokol bersifat tidak langsung. Protokol bersifat tidak langsung dicontohkan oleh gambar switch network yang ditunjukkan pada gambar bagian atas, dan juga internet yang ditunjukkan pada gambar sebelah bawah. Next. Karakteristik selanjutnya yang terdapat pada protokol yaitu monolitis atau terstruktur. Jadi protokol ini bersifat terstruktur. Yang kedua yaitu simetris atau tidak simetris. Protokol yang bersifat simetris yaitu mengandung komunikasi antara entitas sejenis. Tip dari protokol selanjutnya yaitu simetris atau tidak simetris. Protokol yang bersifat simetris yaitu mengandung komunikasi antara entitas sejenis. Asimetris diperintahkan melalui logik pertukaran, misalnya proses klien dan server, atau melalui keinginan untuk menyimpan salah satu entiti atau sistem sesederhana mungkin. Selanjutnya yaitu standar atau non-standar. Protokol non-standar adalah protokol yang dibuat untuk suatu situasi komunikasi tertentu atau umumnya dirancang untuk model komputer khusus. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi protokol. Fungsi pertama yaitu encapsulation. Setiap PDU atau protokol data unit tidak hanya berisikan data tetapi juga informasi kontrol. Yang kedua, segmentasi atau resembling. Protokol-protokol yang berada pada level yang lebih rendah perlu memisahkan data supaya menjadi blok yang berukuran sama. Fungsi yang ketiga yaitu kontrol koneksi. Transfer data tanpa koneksi adalah suatu entiti yang bisa mentransmisikan data ke entiti yang lain. Sedangkan transfer data yang berorientasi koneksi atau connection oriented transfer data adalah layanan yang melibatkan pembentukan dan pemutusan koneksi. Selanjutnya yaitu ordered delivery. PDU atau protokol data unit diberi nomor secara berurutan untuk memerintahkan kembali PDU yang diterima sesuai nomor urut. Yang terakhir yaitu flow control, fungsi untuk membatasi jumlah atau rate data yang dikirim oleh suatu entity. Fungsi selanjutnya yaitu error control, diperlukan untuk menjaga kendali informasi dan data dari kehilangan atau kerusakan. Selanjutnya, pengalamatan. Konsep pengalamatan meliputi berbagai hal, yaitu addressing level, addressing scope, connection, identifiers, dan addressing mode. Selanjutnya, multiplexing. Multiplexing dapat digunakan dalam satu atau dua arah. Multiplexing ke atas atau multiplexing ke dalam. Lalu transmission service, sebuah protokol dapat menyediakan berbagai jenis layanan tambahan kepada entiti-entiti yang menggunakannya. 3 contoh umum yakni prioritas, mutu layanan, dan pengamanan atau selanjutnya yaitu OSI. Pada tahun 1977, OSI membentuk subkomite untuk mengembangkan semacam arsitektur. Hasilnya adalah model referensi OSI atau Open System Interconnection. Meskipun unsur-unsur model yang penting berada pada tempatnya, standar ISO atau International Organization for Standardization terakhir ISO 7498 tidak dipublikasikan sampai tahun 1994. Tugas ISO adalah untuk menentukan suatu rangkaian lapisan dan layanan-layanan yang ditampilkan oleh setiap lapisan. Masing-masing terdiri dari 7 lapisan. Komunikasi yang datang di antara aplikasi dalam 2 komputer pada gambar arsitektur OSI diberi label aplikasi X dan aplikasi Y. Next. Pada setiap tahapan proses, suatu lapisan mensegmentasikan unit data di mana ia menerimanya dari lapisan yang lebih tinggi berikutnya menjadi beberapa bagian agar dapat menampung keperluan-keperluannya. Kemudian unit-unit data ini harus diresembling oleh lapisan setara yang sesuai dilewatkan. Berikut adalah gambar dari arsitektur OSI.
Lanjut. Selanjutnya, standarisasi di dalam kerangka kerja OSI. Alasan pasti untuk pengembangan model OSI dimaksudkan untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi standarisasi. Sifat standarisasi yang lebih spesifik yang diperlukan pada masing-masing lapisan terdapat pada 3 elemen. 3 elemen kuncinya adalah yang pertama spesifikasi protokol, yaitu 2 entiti pada lapisan yang sama di dalam sistem yang berbeda bekerja sama dan berinteraksi oleh fungsi sebuah protokol. Elemen yang kedua yaitu definisi layanan. Definisi layanan ekuivalen terhadap deskripsi fungsional yang menentukan bahwa layanan disediakan. Lalu yang terakhir yaitu pengalamatan. Masing-masing lapisan menyediakan layanan untuk entiti pada lapisan yang lebih tinggi. Lanjut. Selanjutnya yaitu lapisan-lapisan OSI. Selanjutnya yaitu lapisan-lapisan OSI. Lapisan OSI dibagi menjadi 7 lapisan. Yang pertama ada physical layer. Lapisan fisikal mencakup physical interface di antara device dan aturan-aturan bit-bit dilewatkan dari satu ke yang lain. Lapisan yang kedua yaitu data link layer. Lapisan data link mengupayakan agar link fisik cukup baik dan menyediakan alat-alat untuk mengaktifkan, mempertahankan, dan menonaktifkan link. Lapisan yang ketiga yaitu network layer. Pada lapisan ini, sistem komputer berdialog dengan jaringan untuk menentukan alamat tujuan dan meminta fasilitas jaringan tertentu, misalnya prioritas. Lapisan selanjutnya yaitu transport layer. Transport layer menyediakan suatu mekanisme perubahan data di antara ujung sistem. Layanan transport berorientasi koneksi menjamin bahwa data yang dikirim bebas dari kesalahan secara bertahap dengan tidak mengalami duplikasi atau hilang. Selanjutnya yaitu session layer. Lapisan sesi menyediakan mekanisme untuk mengontrol dialog di antara aplikasi pada ujung sistem. Lapisan selanjutnya yaitu presentation layer. Lapisan presentasi menentukan format data yang dipindahkan di antara aplikasi dan menawarkan program-program aplikasi serangkaian layanan transformasi data. Lapisan yang terakhir yaitu application layer. Lapisan ini berisikan fungsi-fungsi manajemen dan mekanisme-mekanisme yang umumnya berguna untuk mendukung aplikasi-aplikasi yang didistribusikan. Dan di sebelah kanan terdapat gambar dari ketujuh lapisan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu suite protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Pada tahun 1990-an, barulah TCP/IP benar-benar menjadi arsitektur komersial yang dominan serta sebagai protokol suite yang terbanyak mewujudkan pengembangan protokol baru. Model OSI didasarkan atas alasan yang sama, namun mengambil satu langkah lebih jauh. Penolakan yang kadang-kadang dilontarkan oleh perancang suite protokol TCP/IP adalah bahwa model OSI lebih bersifat perspektif daripada deskriptif. Untuk sebagian besar aplikasi yang berjalan sebagai bagian dari arsitektur protokol TCP/IP, protokol lapisan transport adalah TCP. Masing-masing lapisan pada protokol TCP/IP berinteraksi dengan lapisan perantaranya yang berdekatan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melia Rinda. Oke, selanjutnya bab 3. Bab 3 yaitu konsep dan terminologi. Terminologi transmisi. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dapat digolongkan sebagai guide atau unguide. Pada kedua hal itu, komunikasi berada dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dengan guide media, gelombang dikendalikan sepanjang jalur fisik. Contoh-contoh guide media adalah Twitter pipe,
koaksial kabel, serta fiber optik. On-guide media menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik namun tidak mengendalikannya. Contohnya adalah perambatan atau propagation di udara dan laut. Oke, next. Media transmisi on-guide adalah ujung ke ujung bila ia menyediakan suatu hubungan langsung di antara dua perangkat dan membagi media yang sama. Pada sebuah bentuk multipoint guide, lebih dari dua perangkat membagi media yang sama. Sebagai contoh, pada gambar 1.3, hubungan di antara dua simpul switching pada bagian yang lebih tinggi gambar tersebut adalah hubungan ujung ke ujung. Hubungan yang menghubungkan workstation di atas LAN pada bagian gambar yang lebih rendah adalah hubungan multipoint. Berikut contoh masing-masing jenis sinyal. Next. Sebuah transmisi dapat berupa simplex, half duplex, atau group duplex, full duplex. Transmisi simplex yaitu sinyal ditransmisikan hanya pada satu direction atau arah, satu station sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver. Yang kedua itu half duplex. Kedua station dapat mentransmisikan namun hanya satu station pada satu yang sama. Full duplex, kedua station bisa mentransmisikan secara kebersamaannya. Pada kasus berikutnya, media membawa sinyal pada kedua arah pada saat yang sama. Next. Selanjutnya yaitu frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Sinyal merupakan suatu fungsi waktu, namun juga dapat diekspresikan sebagai suatu fungsi frekuensi di mana sinyal terdiri dari komponen-komponen frekuensi yang berbeda. Pandangan frekuensi domain dari satu sinyal lebih penting bagi suatu pemahaman mengenai transmisi data dibanding pandangan time domain-nya. Konsep time domain. Bila dipandang sebagai suatu fungsi waktu, sebuah sinyal elektromagnetik dapat berupa sinyal analog atau digital. Sinyal analog adalah sinyal di mana intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Dengan kata lain, tidak ada sinyal yang terputus atau diskontinu. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal di mana intensitasnya mempertaruhkan level yang konstan selama beberapa periode waktu dan kemudian berubah ke level konstan yang lain. Sinyal pendek paling sederhana adalah sinyal periodik, di mana pola sinyal yang dapat berulang setiap waktu. Next. Yang pertama pada gambar 3.1 menunjukkan contoh masing-masing jenis sinyal. Sinyal kontinu dapat menggambarkan percakapan dan sinyal distract menggambarkan biner 1 dan 0. Sinyal pendek yang paling sederhana adalah sinyal periodik, di mana pada sinyal yang sama berulang setiap waktu. Yang kedua pada gambar 3.2 menunjukkan contoh sinyal kontinu periodik atau gelombang sinus dan sinyal distract periodik atau gelombang persegi. Gelombang sinus adalah sinyal periodik yang fundamental. Suatu gelombang sinusum dapat digambarkan oleh 3 parameter. Amplitude tinggi yaitu dilambangkan dengan A, frekuensi dilambangkan dengan F, dan fase. Puncak amplitudo adalah nilai tertinggi atau kekuatan sinyal setiap waktu. Biasanya, nilai ini diukur dalam volt. Frekuensi adalah rate atau dalam perputaran per detik atau hertz atau digambarkan dengan Hz, di mana sinyal berulang-ulang. Parameter yang ekuivalen adalah periode T.
suatu sinyal merupakan jumlah waktu yang diambil untuk satu pengulangan. Jadi, T sama dengan 1 per F. Next. Fase adalah ukuran posisi relatif dalam satu waktu di dalam satu periode sinyal, seperti yang digambarkan nanti. Lebih formalnya, untuk suatu periode sinyal, F buka kurung T atau fase merupakan sebagian kecil T per P dari periode P, di mana T punya hubungan relatif yang kuat dengan asal. Asal biasanya diambil di bagian sebelumnya melalui titik nol dari arah negatif ke arah positif. Gelombang sinus umum bisa dituliskan dengan rumus berikut. Hubungan antara data rate dan bandwidth yang efektif adalah band di mana bagian besar energi sinyal terkonsentrasi di dalamnya. Hal terpenting adalah meskipun bentuk gelombang tersebut berisi frekuensi sepanjang jarak yang sangat panjang, sebagaimana hal-hal praktis yang berkaitan dengan berbagai sistem transmisi atau transmitter plus media plus receiver yang digunakan akan mampu untuk mengakomodasikan hanya satu frekuensi band terbatas. Next. Selanjutnya, transmisi data digital dan analog. Istilah analog dapat disamarkan dengan kontinu, sedangkan digital dengan discrete. Dua istilah ini sering digunakan dalam komunikasi data dan sedikitnya dalam tiga kontinu, yaitu data, pensinyalan, dan transmisi. Sinyal adalah tampilan data elektrik atau elektromagnetik. Pensinyalan berarti penyebaran sinyal secara fisik melalui suatu media yang sesuai. Terakhir, transmisi adalah komunikasi data melalui penyebaran dan permodelan sinyal-sinyal. Analog data menerima nilai yang terulang secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Sebagai contoh, suara dan video mengubah pola-pola intensitas secara terus-menerus. Sebagian besar data yang dikumpulkan oleh sensor seperti temperatur dan tekanan dinilai tanpa henti. Digital data menerima nilai-nilai yang berlainan, misalnya teks dalam bilangan bulat. Contoh yang paling dikenal dari analog data adalah audio, di mana dalam bentuk gelombang suara akustik dapat dirasakan manusia secara langsung. Contoh umum lainnya mengenai analog adalah video. Next. Yang kedua yaitu sinyal. Dalam suatu sistem komunikasi, data disebarkan dari suatu titik ke titik yang lain melalui sebuah alat sinyal-sinyal elektrik. Suatu sinyal analog merupakan aneka ragam gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus yang memungkinkan disebarkan lewat berbagai macam media, bergantung pada spektrum. Sinyal digital adalah suatu rangkaian voltage pulsa yang bisa ditransmisikan melalui sebuah media kabel. Keuntungan utama dari sinyal digital adalah bahwa itu umumnya lebih murah dari sinyal analog dan kurang rentan terhadap kebisingan interferensi. Keuntungannya adalah bahwa sinyal digital menderita lebih dari pelemahan daripada sinyal analog. Next. Yang ketiga, data dan sinyal. Data analog merupakan suatu fungsi waktu dan menepati spektrum frekuensi terbatas. Data semacam itu dapat dikumpulkan melalui sinyal elektromagnetik yang menepati spektrum yang sama. Sedangkan data digital dibawa melalui sinyal digital dengan level voltage yang berlainan untuk setiap 2 digit biner. Data digital juga dapat dibawa melalui sinyal-sinyal analog dengan menggunakan sebuah modem atau modulator atau demulator. Modem mengubah suatu deretan pulsa voltage biner atau 2 value melalui
suatu sinyal analog dengan cara menandai data digital di atas frekuensi pembawa atau carrier frekuensi. Sinyal yang dihasilkan menepati spektrum frekuensi tertentu pada frekuensi pembawa dan disebarkan sepanjang media yang sesuai dengan frekuensi pembawa tersebut. Ini tolongin deh. Masih Om? Modem yang paling utama menampilkan data digital dalam spektrum suara dan memungkinkan data tersebut disebarkan melalui jalur telepon berderajat suara biasa. Di ujung saluran lain, modem yang lain juga mendemodulasi sinyal untuk menghasilkan data yang asli. Next. Yang terakhir yaitu transmisi. Sinyal analog maupun sinyal digital dapat ditransmisikan melalui media transmisi yang sesuai. Caranya, sinyal-sinyal ini diperlakukan sebagai fungsi sistem transmisi. Pada tabel 3.3 menyajikan ringkasan mengenai metode-metode transmisi data. Transmisi analog merupakan suatu alat untuk mentransmisikan sinyal-sinyal analog tanpa memperhatikan sinyal-sinyal yang bisa menampilkan data analog, misalnya suara. Berikut adalah contoh tabel 3.3 transmisi analog dan digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adelia. Next, selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas telekomunikasi long haul dan intra-building beralih ke transmisi digital dan bila mungkin teknik-teknik pensinyalan digital. Alasan-alasan terpentingnya adalah sebagai berikut. Teknologi digital, datanya teknologi large scale integration atau LSI dan very large scale integration VSLI menyebabkan penurunan biaya dan ukuran digital circuitry. Selanjutnya integritas data. Dengan menggunakan repeater daripada amplifier, efek noise dan gangguan sinyal yang lain tidak menumpuk. Penggunaan kapasitas. Menjadi lebih ekonomis membangun jalur transmisi dengan bandwidth yang sangat tinggi, termasuk channel satelit dan fiber optik. Selanjutnya ada security atau pengamanan dan privacy atau kerahasiaan. Teknik-teknik encryption dapat diterapkan dengan mudah pada data digital dan data analog yang didigitalkan. Integrasi. Dengan memperlakukan analog data dan digital data secara digital, semua sinyal memiliki bentuk yang sama dan dapat diperlakukan dengan sama pula. Next. Selanjutnya, gangguan transmisi. Dalam sistem komunikasi, sinyal yang diterima kemungkinan berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan karena adanya berbagai gangguan. Bagi analog sinyal, gangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal. Sedangkan bagi digital sinyal akan muncul bit error. Biner 1 diubah menjadi biner 0 dan seterusnya. Gangguan yang paling signifikan adalah atenuasi. Atenuasi merupakan kekuatan sinyal berkurang bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi. Untuk weight media, penurunan dalam hal kekuatan atau atenuasi pada umumnya mengikuti fungsi logaritma, sehingga biasanya dinyatakan sebagai jumlah desibel konstan per unit jarak. Untuk weight media, atenuasi adalah fungsi yang lebih kompleks dan jarak atenuasi membawakan 3 pertimbangan untuk membangun transmisi, yaitu pertama, sinyal yang diterima harus cukup kuat sehingga arus elektronik pada receiver bisa mendeteksi sinyal. Kedua, sinyal harus mempertahankan level yang lebih tinggi dibandingkan noise yang diterima tanpa error. Yang ketiga, atenuasi merupakan fungsi frekuensi yang meningkat. Selanjutnya, yang kedua ada distorsi tunda. Distorsi tunda merupakan sebuah fenomena khas pada media guide. Distorsi yang terjadi disebabkan oleh kenyataan bahwa kecepatan penyebaran sebuah sinyal melewati medium guide berbeda dengan frekuensi. Untuk sebuah sinyal band terbatasi, kecepatannya cenderung sangat tinggi di dekat pusat frekuensi dan turun mengarah pada kedua sisi band, sehingga sebagai komponen frekuensi, suatu sinyal akan mencapai receiver
pada waktu yang berlainan dan mengakibatkan fasenya berubah di antara frekuensi yang berbeda-beda. Efek ini menunjukkan pada distorsi tunda akibat sinyal yang diterima mengalami distorsi karena berbagai penundaan yang dialami pada pemilih frekuensinya. Distorsi tunda sangat kritis bagi data digital. Next. Ada draw. Sinyal-sinyal yang tidak diharapkan tersebut sebagai draw, yaitu draw yang merupakan faktor utama yang membatasi performance sistem komunikasi. Draw dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama draw suhu, yaitu suatu gejolak termal elektron muncul di semua perangkat elektronik dan media transmisi serta merupakan fungsi temperatur. Draw suhu secara keseluruhan disebarkan sepanjang spektrum frekuensi dan sering juga disebut sebagai white noise. Yang kedua ada draw intermodulasi. Draw ini terjadi bila terdapat beberapa sifat tidak linear pada transmitter, receiver, atau sistem transmisi yang menghalangi. Yang ketiga ada crosstalk, dialami oleh siapapun saat menggunakan telepon, terdengar percakapan lain. Ini merupakan couple yang tidak diharapkan yang terjadi di antara tati sinyal. Yang terakhir ada draw impulse, dapat terjadi karena berbagai macam sebab, termasuk karena gangguan elektromagnetik eksternal seperti halilintar dan kesalahan serta kerusakan dalam sistem komunikasi. Next. Ada kapasitas channel. Kapasitas channel yaitu rate. Selanjutnya ada kapasitas channel. Rate maksimum pada data yang mana dapat ditransmisikan melalui suatu jalur komunikasi tertentu atau channel. Pada kondisi tertentu ditunjukkan sebagai kapasitas channel. Terdapat 4 konsep di mana saling menghubungkannya satu sama lain. Ada data rate, merupakan rate dalam bit per detik pada data yang mana dapat dikomunikasikan. Yang kedua ada bandwidth, merupakan bandwidth dari sinyal yang ditransmisikan saat dipaksa melalui transmitter, dan sifat media transmisi dinyatakan dalam siklus per detik atau hertz. Selanjutnya ada draw, merupakan level rata-rata draw sepanjang jalur komunikasi. Ada error rate, merupakan rate di mana error terjadi, di mana suatu error diterima sebesar 1 saat 0 ditransmisikan atau penerimaan sebesar 0 saat 1 ditransmisikan. Next. Selanjutnya bab 4 yaitu media transmisi. Dalam suatu sistem transmisi data, media transmisi merupakan jalur fisik di antara transmitter dan receiver. Media transmisi untuk gelombang elektronik ada 2, yang pertama gauge dan yang kedua ungauge. Karakteristik dan mutu suatu transmisi data ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama ada karakteristik media dan yang kedua ada karakteristik sinyal. Selanjutnya, media transmisi gauge. Gelombang dipandu sepanjang media yang secara fisik medianya sendiri tanpa kasat mata. Misalnya twisted part tembaga, coaxial case tembaga, dan serat optik. Yang kedua, twisted part itu merupakan sebuah media yang terdiri dari kawat yang disekat dan disusun dalam suatu pola spiral beraturan. Panjang gulungan jarak jauhnya 5-15 cm dan ketebalannya 0,4 sampai 0,9 mm. Pada media transmisi gauge, media itu sendiri menjadi lebih penting dalam penentuan batasan transmisi. Next. Media transmisi ungauge. Karakteristik transmisi lebih ditentukan oleh kualitas sinyal yang dihasilkan melalui antena transmisi dibandingkan oleh medianya sendiri. Media transmisi ungauge ini sifat kunci sinyalnya yaitu terarah. Contoh media ungauge yaitu atmosfer dan ruang angkasa. Selanjutnya, faktor perancangan yang berkaitan dengan media transmisi. Yang pertama ada bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas, volume, atau kuota maksimum yang bersifat tetap dari kecepatan itu. Semakin besar bandwidth sinyal, maka semakin tinggi pula rate data yang diperoleh. Yang kedua ada gangguan transmisi. Yang ketiga jumlah receiver. Dan yang terakhir interferensi. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Interferensi terjadi karena emanasi yang keluar dari kabel-kabel yang berdekatan. Next. Media transmisi wireless atau nirkabel. Media transmisi nirkabel merupakan suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya.
contoh media transmisi wireless adalah antena. Antena menjadi konduktor listrik atau sisa konduktor yang memancarkan atau mengumpulkan energi elektromagnetik. Selanjutnya ada antena gain, ukuran dari directionally dari antena sebagai output daya dalam arah tertentu. Yang selanjutnya ada gelombang mikroterestrial, gelombang mikrosatelit yang merupakan station relay gel untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver. Ada radio broadcast, tidak memerlukan antena parabola dan antena tidak perlu mengarah ke arah persis sumber siaran. Dan yang terakhir ada inframerah yang menjadi pembeda antara transmisi inframerah dan gelombang mikro, yaitu tidak memerlukan penetrasi terhadap dinding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh.